Radio PPI Turki bersatu untuk menginspirasi. Halo, merhaba sinitor semua. Kembali lagi bersama Radio PPI Turki. Radio PPI Turki bersatu untuk menginspirasi. Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Gak tahu nih mendengarkannya di jam mana ya kan. Kembali lagi bersama aku Nabila, yang senyumannya bisa melelehkan salju di musim dingin. Nah, Siniters, aku mau ngasih tahu nih, kita punya sesuatu yang kebetulan lagi bersemi kembali, kayak cinta lama, ya kan? Yaitu Suara PPI Wilayah, di mana kita bakalan ngobrol nih sama teman-teman dari PPI Wilayah seputar cerita-cerita dan pengalaman-pengalaman menarik dari teman-teman kita semua. Ya, sebenarnya hari ini tuh aku agak sedih ya, karena aku tuh sendirian gitu. Biasanya aku ada partner yang kayak suka dibilang kayak bersama partner aku, tapi hari itu lagi nggak ada. Cuman, walaupun nggak punya partner, aku juga bawa temen nih dari PPI Wilayah. Kita panggil kali ya. Halo Mbak yang jauh-jauh di sana. Halo Kak, Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak sendiri gimana kabarnya Kak? Aku baik banget sih. Dengan senyuman manisku ini, siap aku nih melawan hari gitu ya. Kenalan dulu dong, nama mbaknya siapa nih? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alivia Alunisa, bisa dipanggil Alivia. Oke, Mbak Livia. Dari kota mana Mbak kalau boleh tahu? Aku dari Kahramanmaras. Waduh, ini kota yang sempat terkena dampak gempa yang cukup gede ya, yang cukup bikin, aduh, anak-anak kota lain tuh ikut deg-deg ser ya Mbak. Bener nggak sih? Iya, bener banget. Apalagi semua tuh orang pada ngechat, semua pada nge-DM. Wih, sudah pastilah Mbak memastikan kayak, aduh, ini Mbak Alivia baik-baik aja nggak ya? Mbak Alivia nih masih masih semangat nggak ya untuk kayak menyelamatkan dirinya dan orang sekitar kan gitu dong Mbak pada masa itu ya, ya kan, bener Iya, nggak? bener banget. Waduh, itu tahun 2023 awal ya, iya kan ya? Iya, bulan Februari. Bulan Februari, buset, masih inget banget nih timelinenya nih. Berarti ini, aduh, ini berarti ngena banget ya di hati nih. Kena banget Ya nih di hati. Kak, soalnya di sini setiap tanggal itu kita libur. Waduh, selain ngena di hati, lumayan sih ya, ada hari Libur. liburnya. Lumayan nih jadi dapet liburan gratis gitu ya. Berapa hari tuh kalau boleh? Seminggu? Sebulan? Satu hari Kak, satu Oh, hari. 1 hari. Pelit banget ya orang Turki ini. Kirain bakalan sampai yang sebulan gitu kan. Atau nggak seminggu, 3 hari deh paling dikit gitu ya. Banter deh gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah. Lumayan untuk istirahat dari ders-ders yang lumayan bikin pusing ya kan. Bener banget Kak. Aduh, kira-kira ini jurusannya apa nih Mbak Alivia nih kalau boleh tahu nih? Aku jurusannya kedokteran Apa? Kak. Waduh, kedokteran. Ibu pas lagi masa gempa ikut nyelamatin orang nggak Bu sekalian kan kayak aduh ini kayaknya aku sekalian ini nggak sih apa mencoba teknik lapangan nggak sih gitu ya. Kalau aku sih waktu itu sama dosen aku disuruhnya kayak di nggak jelas gitu loh Kak, dosennya kan karena dokter-dokter juga kan. Heeh, Mereka juga ninggalin keluarga mereka juga tuh sampai heeh, kayak mereka tuh kan nggak tahu ya bencana tuh kapan terjadi. heeh, Jadi mereka harus heeh. siap meninggalkan keluarga mereka demi pasien-pasiennya. Waduh, sedih juga ya kayak harus bener-bener yang wow, nyawanya dipertaruhkan gitu ya. Sesuai banget nih. Kalau Mm-mm. Mbak Olivia nggak tahu, ini judul kita adalah em, melawan bencana demi sebuah gelar. Cailah, dramatis Wede. banget. Melawan trauma demi sebuah gelar. Dramatis banget nggak tuh? Tapi selain dramatis ya, emang luar biasa ya, Mbak. Gimana sih kalau boleh tahu kayak waktu itu pertama kali gempa itu posisinya di mana? Jam berapa? Lagi ngapain kira-kira? Ya kalau kalau saya sih jujur pas gempa itu
kebetulan lagi tidur gitu loh. Lagi tidur terus kayak kok sofanya goyang-goyang gitu. Terus kayak cuma bangun, oh gempa, udah gitu doang kalau saya. Nah ini Mbak Alivia sebagai orang yang tinggal di Kahramanmaraş, pusat gempa ya, yang dampaknya tuh gede banget gitu. Itu gimana ceritanya? Cerita. Curhat, Cerita. curhat, curhat, Oke, boleh, boleh. curhat, curhat. Jadinya, Kak, jujur ya, sebelum ada kejadian gempa ini, kita tuh pernah ada simulasi gempa, Kak. Jadi, beneran, itu kita tuh kayak seminggu sebelum gempa terjadi, kita tuh ada simulasi gempa. Aku juga kurang tahu ya, se-Turki apa enggaknya. Mm-mm. Jadi kita tuh ada dapat SMS gitu tuh dari pihak Turki apa kalau nggak salah. Oh, Aku ketika kita tuh ada simulasi gempa juga nggak di kota kakak waktu itu? ada yang Kak. tungut yang HP-nya gitu kan? Iya, Kak, bener-bener. Nah, iya, Itu sebelum kejadian gempa kan. bener, 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 bener. Nah, waktu itu kebetulan aku lagi di perpus sih seperti biasa orang Wih, perpus. emang ini ya, ibu dokter emang beda ya, Iya. diperlukan loh. Terus Baiklah. setelah kejadian itu mungkin kayak ya udah karena alam biasa ya udah kita keluar aja biasa kan. Itu sebelum kejadiannya. Terus saat kejadiannya kan tanggal 6 Februari jam 4 lebih berapa 30-an menit gitu ya. Hmm. Menit. Itu tuh satu hari sebelumnya tuh ada peringatan bahwa bakal ada bencana salju. Oh Salju iya, benar, mau ini mau apa? badai salju. Iya, badai salju bener. Ya, katanya bakal ada dari salju. Hmm. Itu tuh hari Senin kan, Kak. Aku masih ingat banget aku mau kuliah hari Seninnya tuh. Jadi aku minggunya, aku tidur cepet deh gitu karena Seninnya mau kuliah. Aku gitu. Semangat ya kayak ih seorang dokter kayak aku siap menempah ilmu gitu ya. Iya, Semangat Kak, banget. bener. Karena hari Senin tuh kan yang mengawali hari minggu seminggu itu kan, Kak. Jadi kita harus Mm-mm. benar-benar menyiapkan kayak mood kayak gitu-gitu. Akhirnya aku tidur jam 9-an lebih cepat gitu dari biasanya. Aku udah siap semua. Aku kebetulan karena tinggal di apartemen juga sama kembaran aku berdua. Gak tau pas saat malam itu tuh aku kayak pengen tidur bareng deh gitu. Aku bawa kasur aku ke kamarnya dia karena kamarnya dia lebih Mm-mm. luas gitu. Terus aku tidur bareng gitu, beda kasur. Misalnya aku bawa kasur Mm-mm. dari kamar aku ke kamar dia, Mm-mm. Iya. tidur bareng. Abis itu jam 4:37 tuh pas gempanya terjadi, Eh, aku kebetulan sama di kamar yang sama. Kalau enggak, aku kayaknya gak akan kebangun, Kak. is itu kayaknya udah ini sih. Kayaknya emang takdir ya, ada takdir yang Ya, bermain Kak, di bener. situ tuh. Udah feeling gitu kayak Iya, udah ada feeling. feeling kayak aduh kayaknya aku nggak pengen sendiri deh kalau sendiri ntar kelihatan banget jomblonya. Mungkin waktu itu mikirnya gitu ya. Mungkin waktu itu. Cuman ternyata kayak ada hal lain yang terjadi gitu ya. Terus terus apa lagi tuh Mbak? Lanjutin lanjutin. Terus habis itu kembaran aku tuh langsung kebangun karena TV di apartemen aku jatuh, Kak. TV jatuh. TV yang ditempel di tembok itu loh, Kak. Oh, di situ aku nggak sadar kalau gempa. Terus kembaran aku, Kak, sedih banget ninggalin aku, dia lari. Itu kembarannya gini ya. Dia Kayaknya bangun aku tapi nggak bangun-bangun gitu loh, Kak. Kayak dia capek ngebangun aku. dia menjunjung tinggi, menjunjung tinggi. Selamatkan dirimu dulu baru selamatkan orang lain deh ya. Iya, seperti itu. Aduh. Bener-bener. Terus abis itu aku baru nggak pas dia tuh udah lari ke luar apartemen. Hmm. Terus aku rasanya tuh kayak di film-film gitu loh, Kak, kayak dikejar tembok runtuh. Serius? Serius? Jadi kamu Serius. jalan tuh Jadi temboknya tembok tuh tuh duduk deg 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 duduk gitu, gitu. gitu loh, Kak. Bener-bener kayak gitu kejadiannya tuh. Karena kan gede banget ya, 6,7 6,7 yang pertama kali tuh. Mm-mm. Itu bener-bener kayak udah kayak mau nggak tahu lagi Kak mau lari kemana aku, Iya, apa iya, jatuh di iya, tangga. bener. Kebayang sih. Aku 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 lantai kayaknya 3. aku kayaknya untuk mempertahankan kewarasanku pada saat itu kayaknya aku gini deh. Aku adalah James Bond. Aku adalah James Bond. Aku nggak kepikiran Kak. Iya, enggak. Ini kan maksudnya ya aku gitu loh. Aku mah anaknya bisa aja enggak kadang suka enggak kepikiran aja kan. Gitu gitu. Iya Kak. Oh iya Kak, terus aku nggak pakai alas kaki, lupa bawa sandal di apartemen, nggak pakai kerudung juga, cuma pakai baju tidur, Heeh. keluar Terlalu tanpa alas panik kaki. ya. Itu tuh luar tuh posisinya lagi salju, Kak. Waduh, iya lagi bener. Itu bulan lagi salju Salju. lah. Itu salju lagi tebel-tebelnya Iya loh. benar Kak, benar banget. Itu udah kayak rasanya mau mati aja Kak, udah kedinginan di luar.
Iyalah kayak ibaratnya ini aku mati, ini ibarat di dalam mati ketimpa bangunan, keluar mati kedinginan gitu ya. Iya Kak, bener banget. Itu udah terus habis itu ada juga Kak satu apartemen aku orang Indonesia juga. Mm-mm. Mereka tuh lebih parah di lantai 7 Kak. Aku lantai 3, mereka lantai 7. Buset. Itu Aku nggak itu kebayang mereka tuh. itu pas turun itu kayaknya mereka pengen terbang aja nggak sih ke bawah, Iya saking Kak, bener. parah. Kata mereka pengen terbang, pengen dari lompat dari jendela rasanya. Iya, iya kan kayak pakai parasut wih gitu ya. Tapi banyak yang ini Kak, karena kan sebelah aku tuh kebetulan asrama KYK kan. Asrama KYK kan sampai 15 tingkat, kayak gitu-gitu kan. Aduh nggak kebayang lagi mereka lari dari 15 ke satu, ke nol malah bukan satu. Iya Kak, bener-bener itu. Terus gimana ya cerita kayak kemana-mana deh. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Pas kejadian itu langsung kan orang Indonesia tuh, karena kita satu apartemen kita langsung pelukan gitu loh Kak. Iya Kita dong. sama sekali nggak ada yang bawa HP. Pertama kita nggak ada yang bawa HP. Terus kita juga nggak pakai sendal sama sekali. Kita langsung keluar gitu aja. Terus habis itu, tapi beruntung banget sih orang Turki tuh pada baik-baik gitu loh. Kita karena nggak pakai sendal, dikasih sendal mereka Kak. Kayak ini ada sendal lebih, ini ada sendal lebih, ini pakai aja kayak gitu Kak. Karena ibaratnya ya mereka kurang lebihnya paham ya kayak punya keluarga mungkin yang ada terkena dampak gempa juga kali kan. Jadi kayak ya udah tetap saling ngebantu karena ibaratnya ya mereka kan gimana ya? Hatinya nih lumayan lembut ya, mereka kan emang yang pakai feeling ya tipikalnya emang Mm-mm. turut ini. Jadi mungkin pada saat itu kayak aduh kasihan nih anak-anak eh, orang asing ya Banje gitu kan, kayak mereka pasti udah panik dan kelihatan dong kayak kalian anak yang kayak anak kucing kehilangan ibunya ngeong-ngeong doang ibaratnya kan, mending ngeong-ngeong ini kalian udah kayak diem, udah kayak diem, udah kayak bersyukur ya Allah temanku masih selamat, ya Allah saudaraku masih selamat, kayak udah cuma bisa gitu doang. Sumpah kebayang sih. Iya bener Kak. Terus kan itu gempa pertama kali kan segitu. Heeh. Tapi Kan tapi ekspektasi tuh itu maaf motong, itu tuh udah sempat ada bangunan yang runtuh belum sih di gempa yang pertama itu atau belum? gempa pertama itu karena aku deket kampus, jadi belum ada yang runtuh. Tapi aku dengar kabar dari temen aku yang ada tinggal di Merkeznya gitu ya, pusat Hmm? kotanya, itu runtuh Kak. Dalam satu kali gempa itu runtuh Oh, semua. Dan oke. itu langsung runtuh dan ya, karena jam 4 kan, itu posisinya Hmm. karena mungkin kenapa banyak korban, karena itu kejadiannya pagi-pagi, semua orang tuh pada tidur kan Kak. Iya benar 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 Jadi benar. nggak pada ngeh juga, termasuk aku kalau nggak dibangun aku nggak akan ngeh Kak, kalau bisa gempa. Untungnya itu udah dibantuin takdir. eh Saudara kamu nggak nyerah ya untungnya ya. Iya bener. Ya, untungnya dia tidak kayak ya udah deh terserah kamu deh, kamu kalau kalau mau menyelamatkan diri dalam mimpi ya udah deh, untungnya dia nggak Iya, kayak iya. untungnya Untung loh. dia masih punya hati ya Kak untuk menyelamatkan saya. Mm-mm. Ntar kayak aduh kalau misalnya aku nggak nyelamatin dia juga nanti aku kehilangan kembaran yang nggak mirip gitu kan, sedih juga kan. Bener, bener. Iya. Terus setelah kejadian gempa pertama, apa tuh yang kayak maksudnya respon orang-orang atau respon kayak dari pemerintah sekitar tuh ada nggak sih? Pertama tuh karena gempa pertama kan yang jam itu. Terus kita ada gempa kedua lagi juga Kak, lima Oh, koma jadi empat. dari pertama pagi ada langsung di hari itu juga ada Dia gempa kedua Kak, susul. Kak tahu nggak Kak, kita gempa berapa kali? 5 detik sekali gempa. 5 detik sekali. Jadi Iya. kayak ibarat kamu baru narik nafas kayak udah gujuk 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 gitu. Iya Kak, beneran. Bener itu pagi itu bener-bener kita udah trauma banget Kak, sampai ini gempa lagi nggak ya? Gempa lagi. Itu kita sampai kayak udah nggak tahu nih gempa ini Udah nggak bisa bedain ya ini gempa atau emang cuman atau kedinginan Kak, atau iya. kedinginan nih. Waduh, serem sih. Jujur nggak kebayang karena jujur maksudnya kota aku kan termasuk kota yang terkena patahan gempa kan. Kita nggak maksudnya kita nggak sebanyak itu, cuman cukup buat kita tuh deg-degser ya, cukup buat trauma karena waktu itu sempat juga kayak pas lagi badai gempa gitu kayak Allah gitu kan. Ya udahlah dengan ngantuk-ngantuk cuman keluar pakai sendal, bawa jaket, yang penting udah bawa dompet yang ada ikamet, sisanya kayak wallahu alam. Udah Iya sih bener Kak. sisanya udah wallahu alam. Udah nggak tahu lagi. Terus kayak dalam 5 detik sekali itu kalian gimana, kayak maksudnya ngumpul di satu rumah kah atau emang udah
di masjid kah apa gimana gitu loh. Kejadian pertama tuh kalau itu kita Hmm. tuh koordinasi gitu kan di grup Eh, PPI. eh, eh, eh. Karena ada yang di Merkez, ada yang rumahnya di dekat kampus gitu. Eh, Jadi ada di eh, yang pusat kota sama yang dekat kampus. mm-mm. Akhirnya yang di pusat kota tuh mereka langsung ke Beledie, langsung ke dekat Beledie gitu karena semua orang sama yang di taman kota juga karena semua orang tuh pada kumpul di situ semua orang Turki. Hmm. Satu lagi, kalau yang dekat kampus kita tuh ke kafe gitu karena kafenya terbuka. Jadi kita bisa buat lari gitu, kafenya nggak Hmm, hmm, tertutup, hmm. bisa buat lari juga kalau misalnya kejadian gempa lagi. Mm-mm. Terus karena itu posisinya kedinginan ya Kak, jadi Hmm. kita ngebakar semua kursi yang ada di kafe Serius? karena saking dinginnya Kak, kita nggak pakai jaket juga kan. Terus kata orang Turkinya nggak apa-apa bakar kursi aja, bakar kursi semua orang juga bakar kursi gitu loh, Kak buat menghangatkan diri masing-masing. Ih, sedih banget. Itu maksudnya gak ada heater atau apa gitu yang hidup gitu, Mbak? Apa Maksudnya? ya? Bukan, maksudnya kan itu kan di kafe gitu kan? Ya, Kafenya emang kafe terbengkalai atau emang kayak kafe yang emang orang buka eh, gitu loh? kafenya sebenarnya yang punyanya ngebukain gitu loh Kak buat meneduh. Karena Heeh. kebetulan pagi-paginya tuh langsung hujan deras Kak. Aduh, oke. Itu terus kayak dari pemerintah pun tiba-tiba akses ke Maras ditutup. Bukan ditutup karena kan jalan kebelah ya Kak. Iya, iya, benar-benar, Jalan benar-benar. kebelah kan. Jadi pertolongan yang masuk juga susah kan. Heeh, Akhirnya karena takutnya memakan korban lebih banyak dari luar, heeh. akhirnya itu kejadian pagi itu juga sama pemerintah tuh kayak ditutup gitu karena sebelum ke Maras tuh ada lorong gitu kan Kak. Ya, Terowongan. lowongan. Ada Lorong 7 udah kayak terowongan sebelum gedung masuk ya. ke Maras. Baiklah. Terowongan dikayak gitu. Jadi sama pemerintah tuh ditutup takutnya gempa susulan dan banyak yang terjebak di terowongan itu. Oh, ya, runtuh ya, takutnya runtuh ya. Terus Hmm. benar-benar, benar-benar. Berarti pada masa itu emang survival skill itu sangat-sangat diandalkan ya di situ. Karena kayak definisinya emang udah Bener kan? satu cara gimana caranya harus bertahan hidup gitu ya di tengah gempa, di tengah udara dingin yang nusuk hati, lubuk jiwa, tembus dada gitu kan. Wah, itu dalam skala 1 sampai 1 juta itu traumatisnya seberapa seberapa tuh, Mbak? Kayaknya traumatisnya sejuta deh. Trauma banget pertama kali dalam hidup. Iya dong, udah kayak pertama dari udah perdana, langsung latihan ini ya, cara bertahan hidup yang baik dan benar gitu. Maksudnya kayak aku pikir tuh kayak seenggaknya masih ada tempat yang emang bisa buat bernaung, yang emang kayak ada pemanas gitu-gitu loh di musim yang seperti itu gitu loh. Kan listriknya mati Kak pas Oh, gempa. jadi Langsung langsung mati. stop. Malam itu juga nggak ada listrik. Oh, berarti Itu kayak juga. kota mati dong. Iya, karena kan ke ini tiang listriknya ketiban-tiban bangunan-bangunan. Aduh, kayak film 2012 ya. Iya Itu Kak, bener-bener. iya nggak sih, 2012 nggak sih yang kayak gitu Iya serem. yang katanya kiamat itu. Iya, bener-bener bener-bener bener. Iya kayak gitu Kak simulasi. Astagfirullah, amit ya Allah. Bukan Agak serem ya. aku yang ngerasain gitu Kak. Iya, 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 iya. Jadi kayak yang ya ampun. Iya, 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 kebayang, kebayang, kebayang. Kayak, eh, maksudnya aku pikir kayak di antara itu semua tuh masih ada gitu loh emang sumber daya itu yang bisa digunakan gitu. Mungkin kayak masih listrik apa gimana gitu loh. Makanya aku kayak ya di kepala aku ya kayak gempa yang pertama tuh belum yang berdampaknya tuh belum sehebat yang akhirnya gempanya tuh bersusul-susul gitu loh, Mbak. Karena kan Jadi kayak yang sebenarnya tuh bersusul itu yang kayak bikin mm-mm. wah makin gitu kan ibaratnya. Karena sebenarnya yang paling parah tuh karena gempa pertama itu Kak. Oh Jadi iya. gempa ya. Mm-mm. Hmm. Jadi bangunan itu tuh bakal runtuh kalau misalnya gempa pertama itu tuh nggak bikin runtuh gitu. Karena gempa-gempa selanjutnya tuh susulan-susulan tuh gede, cuman nggak bikin runtuh gitu Kak. Cuman kayak ibaratnya kalau gempa yang pertama tuh ngedorong ya, yang lain tuh Iya saling Kak, benar-benar. saling sambalado ya ibaratnya. Iya. Baiklah. Itu waktu itu setelah, maksudnya setelah hari pertama itu terjadinya berapa lama tuh, Mbak, kalau boleh tahu? Gempanya itu tuh. Hari pertama tuh kan dari jam 4 ya, dari jam 4 Heeh, an. iya, Terus sampai malamnya Kak, malamnya. malamnya. Sampai Terus besoknya malamnya. sampai besok malamnya. Terus Iya. itu besoknya nyambung lagi nggak? Besoknya masih nyambung, tapi kita dievakuasi sama KBRI, jadi Heeh.
nggak ngerasain setelah-setelahnya Kak, karena kita minta ke KBRI untuk dijemput secepat-cepatnya karena kita udah nggak ada persediaan makanan juga. Heeh. Oh, berarti pada waktu itu memang langsung ya, maksudnya dapat bantuan dari KBRI, KBRI itu langsung ngejemput gitu ya? Ya, apa Iya, korban ada malamnya Kak. Jadi biasanya tuh dari Ankara ke Marasu kayak 10 jam Heeh, apa 8 jam gitu. heeh, Tapi karena gempa itu akhirnya jadi lebih lama gitu loh Kak. iya Jadi benar. 12 jam, 13 jam kayak Heeh, gitu. Dan mereka bilang untuk malam ini apa mau istirahat dulu di sini karena sopirnya kecapean kan Kak. iya benar. Tapi kita karena udah trauma banget, kita bilang ke sopirnya, Pak, kita minta tolong banget, kita pengen keluar dari Maras secepatnya. Kita bisa bilang kayak gitu Kak karena saking traumanya itu. Oh, aduh kebayang lagi kayak se maksudnya aduh kita udah pengen keluar dari sini ini tuh udah nggak mau ini ya nggak mau naruhin nyawa ya di sini gitu loh saat selama itu Iya ibarat. Kak, bener-bener. Tapi akhirnya maksudnya berarti itu hari kedua berarti ya hari kedua langsung dievakuasi ya. Eh, hari pertama pagi kan, terus malamnya banget. Malamnya banget langsung dievakuasi itu secara keseluruhan seluruh anak Marash diungsikan sama pihak KBRI atau sebagian-sebagian dulu tuh pada waktu itu. Jadi ada 2 kendaraan kan, Hmm. yang dari Maras tuh, karena buat cewek sama cowok dipisah. Nah, Heeh. pertama tuh diambilnya tuh yang dari pusat kota dulu, karena kan ada 2 yang aku bilang tadi Kak, ada Ya, di di pusat kota satu sama yang di yang dekat di kampung. kampus. Yang di pusat kota dulu diambil sama mereka karena emang lewat pusat kota juga. Jadi Hmm. dari luar kotanya ke pusat kota dulu terus baru ke kampus. Mm-mm. Nah, dari situ kayak mereka minta kalau bisa bermalam dulu gimana di masjid gitu kan, Kak. Terus kita udah nggak mau lagi karena dari tadi tuh dari misalnya dari pagi gitu, Kak. Kita tuh kayak gempa nih gempa langsung keluar Kak gitu. Ya capek juga ya, kayak bolak-balik gitu kan Iya, ibarat. Kak, kita jadi kayak pengen pengen tidur lebih tenang aja gitu soalnya seharian kita udah capek mental juga, capek badan, capek Hmm. mental, Kak. Iya, iya dong, ya pasti pasti pasti. Berarti berarti semua tuh langsung diungsikan ya, seluruh anak Indonesia yang ada di mana tuh semua langsung diungsikan ya pada saat itu ya, langsung tuh. Ya, Oke, tapi pada masa itu kan juga sempet ya, maksudnya PP wilayah sekitar juga sempet kan memberi bantuan segala macam. Itu ada juga nggak sih kayak anak PP Maras yang emang ikut juga di situ membagikan bantuan atau kayak nggak ada gitu loh? Apa gimana nih? anak PPI Maras bantuan kayak gimana sih? Kita kan Kayak ini yang kayak kan ada kan yang sempet kayak PP wilayah itu yang ngumpulin kayak bansos gitu-gitu loh, makanan, baju-baju kayak gitu loh. mungkin anak PPI Maras karena korbannya ya, Kak, karena kan kita di KBRI juga kan di Eh, Wisma. oh berarti paham paham paham. Aku paham timeline baru paham. Berarti emang kalian itu begitu keluar udah kita nggak mau kembali, udah cukup Iya, gitu ya langsung kayak kita enough dengan ini semua langsung gitu ya ibaratnya iya ya. bener kayak udah cukup deh kita ke Maras dulu ntar lagi gitu. Heeh. Heeh. Sebenarnya masa itu tuh sangat-sangat menegangkan tapi agak aku agak senang juga sih karena jadi libur panjang kan ya Allah jahat banget gue ya kan ibaratnya gitu cuman kayak ya nggak nyangka jujur 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 banget ini mah kayak aku pikir kayak maksudnya kita di Indonesia juga sering gempa gitu kan. Nah, aku juga orang Sumatera yang kayak ya udah sering lah gempa dengan gunung-gunung vulkanik itu ya kan. Cuman nggak nyangka udah kayak bener-bener kayak yang di film-film kayak tadi mbaknya bilang gitu kan kayak duduk kayak kebayang kayak domino gitu jatuh ya kan kayak Iya harus bener. lari kayak ibaratnya baru menjem harus bangun baru menjem harus bangun baru menjem harus bangun gitu kan Iya, itu kan yang aku dengar ya, yang aku dengar nih dari kabar-kabar burung jalur-jalur angin gitu ya. Kan KBRI itu menawarkan untuk kayak ke antara kalian tetap berkuliah tapi diungsikan ke kota lain atau dipulangkan ke Indonesia kan. Nah, mbaknya kira-kira memilihnya pilihan yang mana yang pertama atau kedua? aku waktu itu aku juga bingung nih Kak karena Ah, gimana ya kan kedokteran tuh cita-cita aku kan Kak. iya bener. Kalau di kota lain tuh aku belum tentu bisa dapat kedokteran gitu. Iya bener. Tapi kan maksudnya dipindahin gitu nggak sih? Apa kayak cuman sekedar gimana sih sistemnya kalau boleh tahu? Jadi gini waktu itu dari pihak KBR itu nawarin Mm-mm. ke kampus yang ada di sekitar Ankara atau Mm-mm. misalnya di luar kota gitu daripada balik ke Maros lagi dipilih kasih pilihannya tapi kita basyur lagi gitu kita daftar lagi kampus itu
Nah, tapi utang Hmm. kuliahnya tuh kayak uang biaya kuliahnya di kita gitu, kita yang nanggung. I see, I see, I see, I see. Baiklah. Oh, makanya tadi Mbaknya bilang bahwasanya ya takutnya nggak dapet lagi gitu ya kedokteran. Benar, Mm-mm. benar sih, benar, benar, benar. Terus akhirnya Mbaknya memilih untuk pulang waktu itu. Jadi aku kebetulan kan summer bulan tahun itu aku kebetulan pengen balik ke Indo. Aku udah beli Eh, tiket Kak sebelum gempa. benar. Terus Kata orang tua aku lebar banget tiketnya udah dibeli gitu. udah dibeli jadi pulang gratis gitu ya ibaratnya ya. Tapi bisa di refund nggak itu tiketnya? Enggak. Ya, Sebenarnya bisa bisa aja karena kan masih jauh juga kan tanggalnya. tapi kayak ya udahlah gitu ya ibaratnya. Mm-mm. Oke, berarti pilih buat pulang. Terus kuliahnya gimana pada saat itu? Apakah akhirnya semuanya khusus terkhusus Karaman ya yang emang jadi pusat gempa yang emang gede banget. Waktu itu kuliahnya itu apakah memang dibekukan kah? Kan karena kan kami juga sempat tuh pembelajaran tuh sempat dibekukan juga gitu kan. Di Mm-mm. beberapa unit kota-kota lain tuh juga sempat dibekuin kan waktu itu. Nah, kalau Karaman Maras gimana? Karena kami dibekuin paling sekitar sebulan setengahan gitu, habis itu ya berjalan secara online gitu kan. Kalau Karaman Maras pada masa itu gimana? Apakah memang dibekukan full nih setahun itu sampai akhirnya membaik gitu loh, dalam artian emang sudah rekonstruksi ulang gitu atau emang kayak ya udah baru sampai tahun depannya lagi nih gitu loh. Hmm. Kalau di Karawan Maras tuh karena banyak korban juga kan ya. Jadi Mm-mm. Hoja-hojanya juga nggak bisa ngajar gitu. Mm-mm. Jadinya tuh 2 bulan gitu kalau nggak salah tuh nggak Mm-mm. ada pembelajaran dulu. Sama juga kayak yang lain dibukukan dulu. Terus karena yang lain udah mulai lebih cepet, kalau kita tuh masih kayak nunggu-nunggu keputusan gitu, keputusan dari presiden kan. Mm-mm. Kebijakan di wilayah terdampak kayak gitu mulainya kapan. Nah, Mm-mm. tapi kita tuh setahun juga online juga sama kayak kampus lain, setahun online. Mm-mm. Tapi ya selanjutnya untuk tahun depannya itu tahun 2024 iya 2024 berarti karena masih nggak bisa juga kampusnya untuk pembelajaran offline jadi lanjut online setahun. Mm-mm. I see. Berarti nggak selama itulah ya bekunya ibaratnya kan Mm-mm. tetap berjalan. Oke. Ya seenggaknya jadinya nggak makin buang waktu lah ya. Maksudnya dengan keadaan kayak gitu juga. Terus kalau boleh tahu sekarang banyak udah di Karaman Maras lagi atau masih di Indonesia Raya Berjaya nih? Aku udah di Karawan Maras Kak. Oh iya, udah 2 tahun nih. Kedokteran emang nggak ada libur Kak, bener-bener kayak kata wajahnya ini kita offline ya kayak gitu, yang lain online Oh, aku heeh. offline Kak kedokteran. Oh, berarti setahun berarti berarti kayak berapa bulan begitu Hojanya bilang offline langsung pulang gitu ya ke Turki lagi. Iya, jadi yang lain masih online tuh jadi setahun diperpanjang kan yang orang Iya benar. yang jurusan lain. Kok kedokteran offline karena nggak mungkin katanya kalau nanti ngebedah online. Iya benar sih, nggak salah sih. Tapi waktu itu berapa lama tuh jangkanya dari yang Mbak pulang ke Indonesia tuh jangka waktunya berapa lama tuh sebelum akhirnya kembali lagi ke kota Karaman Maras? Aku di Indonesia kira-kira 3 bulan 4 bulanan deh 4 bulanan. 4 bulanan langsung balik. Itu berarti Iya. kalau aku kan sempat baca-baca juga ya, maksudnya di artikel-artikel gitu sempat baca-baca juga kan kayak pembangunan tuh masih minim banget dong di tahun-tahun itu gitu kan. Bahkan di tahun yang sekarang aja goals mereka aja belum sepenuhnya tercapai, baru sekitar 70%-an mungkin kira-kiranya gitu kan. Mhm. Nah, berarti pada masa itu pembelajarannya gimana, Mbak? Sedangkan maksudnya itu kan baru rekonstruksi ya, dan Iya kayak iya. itu masih ada gempa-gempanya juga nggak sih? Kalau untuk pas balik lagi sih, alhamdulillah udah nggak ada sih Kak. Oh, udah Cuman nggak ada. sempat tinggal di kontainer, Oh, sempat ngerasain tinggal. Oh, iya sih, saking karena karena saking bangunannya tuh mahal juga kan kiranya. mm, Terus emang kayak kita juga banyak yang kayak rasa kayak kerusakan parah mm. semuanya dan kuliah offline. Jadi aku juga bingung kan. Ih gimana ya ini gimana ya terus akhirnya nanya ke dosen kayak itu ada kontainer di belakang kampus itu kan Jadi tinggalnya di kontainer kayak, waduh. Tapi kontainernya maksudnya yang proper satu nggak petak sih? yang Iya, satu yang petakan gitu. petakan-petakan gitu kan. Maksudnya proper gak sih? Kayak emang kayak ibaratnya jatuhnya kayak rumah modelan studio kah? Apa emang kayak ya udah yang penting ada kasur gitu loh. Rumah modern studio sih kayaknya.
berarti proper lah ya untuk di kala bencana seperti itu, seenggaknya ada tempat tinggal yang emang Hmm, proper lah untuk ditinggali gitu ya. Wow, gimana tuh rasanya kalau kalau misalnya boleh tahu tuh? Ya rasanya tinggal di tinggal di kontainer Kak. iya, kayak Aku tinggal di dipanggang kah apa gimana kah gitu kan? itu kebetulan pas masuk awal tahun ajaran baru kan. Itu masih Mm-mm. musim panas akhir-akhir gitu nggak sih Kak? Iya iya iya. Karena jurusan aku masuk duluan September akhir udah masuk. Jadi musim panas, Kak bayangin kayak kita dipanggang di oven di kontainer. Iya lagi, bener lagi. Tapi nggak, tapi seru. Maksudnya ya untuk yang setelah gempanya ya, pas gempanya mah nggak, aku nggak mau bilang gitu seru. Itu traumatis banget. Itu kayak traumatize. Nggak. Kalau yang mau di kontainer kayak, ya seenggaknya ntar kalau punya anak, ah kamu masih mending nih bisa-bisa gitu, bisa jual Iya gitu. sih, ada cerita Kak, ada Iya cerita. ada cerita. Nggak apa-apa. Terus kalau boleh tahu, em, berapa setelah kan berarti kan 4 bulan balik balik terus tinggalnya di kontainer nih ya kan itu Iya berapa Kak. lama tuh tinggal di kontainer sampai akhirnya pemerintah mulai ngebangun bangunan-bangunan baru sesuai dengan perjanjian mereka ya, terus kan ada bala bantuan juga kayak gitu, sempet ngerasain gak sih yang kayak gitu-gitunya? Sempet ngerasain. hmm, apa aja tuh kalau boleh tahu bala bantuannya dalam bentuk apa tuh? Kayaknya banyaknya kayak bentuk makanan gitu deh Kak. Oh Makanan. makanan, Mm. itu dibagiin ngantri-ngantri gitu nggak sih mbak? Iya Kak, ngantri-ngantri gitu. Ngantri sembako nggak sih gitu ya, ngantri-ngantri gitu, tapi nggak apa-apa lah, lumayan kan gratis. Iya bener. Mm-mm. Yang hemat. Terus dari dernek-dernek gitu loh Kak, pada ngasih kayak, ayo kita ke mall gitu belanja baju-baju kayak gitu. Oh, mulai masih berdiri tegak pada masa itu. Mallnya waktu itu diperbaiki sih, Eh, diperbaiki. Kalian tuh ya mulai dulu diperbaiki nih biar biar bisa healing dulu ya ibaratnya ya. Bisa healing dengan belanja gitu ya. Di tengah stres ngelihat kanan kiri banyak bangunan Tapi runtuh Kak, gitu. semua harga jadi nol, semua barang baju. Oh iya. Iya, waktu kayak LC waktu itu pernah ituin semua nol jadinya harganya. Tapi waktu itu tertib nggak sih? Maksudnya orang-orang tuh tertib nggak sih ketika masa-masa seperti itu? Waktu masa gempa sih kayaknya nggak tertib deh Kak. Tapi kalau udah setelah setelah seminggu setelahnya tuh tertib sih. Oh, berarti kayak udah berapa bulanan itu ya emang berarti udah tertib, semuanya sudah teratur dan terarah lah ya ibaratnya. Mm-mm. Berarti koordinasinya bagus lah ya, cukup bagus lah dari pemerintah setempat apa gimana nih? Kataku sih cukup bagus sih, kayak misalkan bank juga kan buat narik kan bangunannya Mhm. betul dibikin Mhm. kontainer gitu, bank kontainer. Berarti pergerakan pemerintah pada masa itu lumayan gesit juga ya buat Mm-mm. kota-kota terdampak supaya cepat membaik ya. Iya, Terus kalau boleh tahu untuk pemulihan sampai di sekarang ini itu menurut Mbak cukup cepat apa kayak sebenarnya lama juga? kata aku sih cepet ya Kak. Jadi rumah yang waktu itu gempa kena hancur gitu, akhirnya dibersihin dulu, dibersihin lagi Mhm. gitu, sama Mhm. mereka diambil-ambilin runtuh-runtuhannya, habis itu dibangun lagi gitu Kak. Sekarang udah mulai ada perumahan-perumahan elit, bukan elit sih Ya, sebenarnya, ya. jadi kayak sesuai dengan prosedur gitu, yang kayak Hmm. ya lantai doang kayak gitu. Oh jadinya sekarang jadinya Kahramanmaras paling mentok berapa tuh? Karena kan ada beberapa kota tuh yang emang kayak cuman paling banyak 4 lantai gitu ya. Mm-mm. Contohnya kalau di Kayaknya Karaman Herman Maras sekarang harus 3 lantai deh Kak, kayaknya. semuanya harus 3 lantai. Iya, tapi karena mungkin ada masih bangunan lama yang masih kuat, jadi Heeh. banyak yang kuat, jadi banyak yang masih 5 lantai, 6 lantai. Cuman untuk prosedur pembangunannya tuh yang baru, rumah-rumah baru 3 lantai. Oh, berarti sekarang udah di rumah baru ya mbaknya nih. Aku di asrama. Oh, sekarang jadi asrama, nggak mau di rumah lagi. Enggak, aku takut. Kalau di asrama lebih pasti ya ibaratnya ya. Sama kembaran Iya, juga nih, sekamar nggak nih sama kembarannya? sekamar Kak. Aku Oh, sekamar. sekamar. Jadi kembarannya udah siap ready go ya ibaratnya ya. Dia Iya. udah ditakdirin ya. Ini kayaknya nggak boleh lepas nih kayaknya nih gitu ya. Iya. Oke lah. Ya udah Mbak Olivia, terima kasih loh udah mau berbagi kisah cukup menyeramkan thriller ini jatuh genrenya nih ya. Thriller di masa gempa di tahun 2023 yang jujur aku aja, maksudnya aku tuh mungkin karena orangnya terlalu bodo amatan ya. Jadi pas gempa-gempa kayak gitu kayak ya udahlah yang penting tanda pengenalnya bahwa masalah gimana gimana ya udah gitu. Karena mungkin aku kota patahan gitu. Cuman
ya ada lah deg-degannya, tapi kayak nggak nyangka aja ternyata menyeramkan itu gitu loh setelah ngedenger dari orang yang emang ngalamin langsung gitu ya. Aku dari tadi tuh setiap banyak cerita kayak ngebayangin, aduh, udah kayak main film gitu loh, udah kayak main film, tapi ini nggak pakai stuntman gitu kan, kita emang beneran lari gitu kan, nyelamatin diri gitu ya ibaratnya. Makasih loh Mbak, karena jujur ini kan kayak aku nanya gini kan ibaratnya selain pengen tahu kayak membuka gitu ya, membuka trauma gitu ya, membuka rasa sakit dulu gitu. Aduh, sedih banget. Aduh, ya udah Mbak Olivia, terima kasih loh sudah mau berbagi kisah buat aku dan pendengar-pendengar Radio PPI Turki sebelumnya. Ya, sama-sama, Kak. Baik banget deh Mbak Olivia ini mau berbagi rasa sakitnya. Nah, oke buat para Smiters, apalagi buat PPI-PPI wilayah lainnya, kalau kalian mau berbagi kisah juga, mau ikut ngobrol juga nih sama kayak Mbak Olivia, boleh banget ya buat kasih tahu kita atau kabarin kita lewat Instagram. So, jangan lupa nih tetap update dengan cara apa? Dengan cara follow Instagram, Spotify, YouTube, dan TikTok kita ya, Radio PPI Turki. Dan itu aja dari aku, Nabila, yang senyumannya bisa melelehkan salju di musim dingin. Terima kasih. Sampai jumpa. Radio PPI Turki bersatu untuk menginspirasi.